Assalamualaikum. Hai semua, kita kembali lagi belajar matematika materi teorema Pitagoras. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan jenis segitiga pada materi teorema Pitagoras. Video ini merupakan video bagian kedua. Sebelumnya di bagian pertama saya juga telah membahas teorema Pitagoras tentang bagaimana menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Bagi kalian yang ingin mempelajari materi tersebut, bisa klik linknya di deskripsi ya. Oke, langsung kita mulai yuk. Jenis-jenis segitiga. Pada materi teorema Pitagoras, ada 3 jenis segitiga yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama itu adalah segitiga lancip, yang kedua segitiga siku-siku, dan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Di sini disajikan pula gambarnya, di mana ada 3 jenis segitiga dengan masing-masing sisinya itu sisi A, B, dan C. Dengan C ini merupakan sisi terpanjang pada setiap segitiga. Sebuah segitiga lancip akan terbentuk apabila C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sama ya seperti kemarin, jadi untuk hurufnya itu bukan patokannya. Jadi yang terpenting adalah ketika sisi yang terpanjang dikuadratkan itu lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka terbentuk segitiga lancip. Kemudian akan terbentuk suatu segitiga siku-siku apabila C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tentunya akan terbentuk segitiga siku-siku jika berlaku teorema Pitagoras, karena teorema Pitagoras hanya berlaku di segitiga siku-siku saja ya. Kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, jenis segitiga yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini akan terbentuk apabila jumlah kuadrat sisi terpanjangnya itu lebih besar daripada jumlah kuadrat sisi yang lain. Kalau di gambar ini, karena sisi yang terpanjang itu C, maka terbentuk segitiga tumpul apabila C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Biar kalian lebih paham lagi maksud dari materi ini, mari kita pelajari contoh soal berikut. Contoh soalnya adalah tentukan jenis segitiga yang akan terbentuk dari kelompok 3 bilangan berikut. Nah, yang pertama bagian A, bilangannya adalah 15, 8, dan 11. Kita akan membandingkan C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita akan membandingkan kuadrat dari sisi yang terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, C kuadrat adalah C tadi sisi yang terpanjang. Dari 15, 8, dan 11 tentunya yang paling panjang adalah 15. Maka C kuadrat itu 15 kuadrat. Akan kita bandingkan dengan kuadrat sisi yang lain, yaitu 8 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Untuk urutan penulisan bilangannya antara 8 dan 11 ini terserah ya. Yang penting kita akan menentukan jumlah kuadrat dari 2 sisi yang lain. 15 kuadrat itu 225, sedangkan 8 kuadrat itu 64 ditambah dengan 11 kuadrat itu 121. 225 akan kita bandingkan dengan 64 ditambah 121, yaitu 185. Nah, C kuadratnya ini lebih besar nih. Kira-kira akan terbentuk segitiga apa ya? Mari kita ingat kembali. Terbentuk segitiga lancip jika C kuadratnya kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Terbentuk segitiga siku-siku jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan akan terbentuk segitiga tumpul jika C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita kembali ke jawaban kita tadi. Karena 225 ini lebih besar, tandanya dari 185, maka segitiga yang akan terbentuk adalah segitiga tumpul.
Nah, seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oh iya, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Sekarang kita akan bahas yang B. Sama, kita akan membandingkan C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya tadi sisi yang paling panjang. Di antara 6, 8, dan 10 yang paling panjang adalah 10. 10 kuadrat akan kita bandingkan dengan jumlah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat itu 36, ditambah dengan 8 kuadrat itu 64. Maka kita peroleh 100 tentunya sama dengan 36 ditambah 64. Karena antara C kuadrat itu dengan A kuadrat ditambah B kuadrat tandanya sama dengan, maka yang terbentuk adalah segitiga siku-siku dan berlaku teorema Pitagoras, di mana jumlah kuadrat sisi miringnya atau sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Sekarang kita bahas yang C. Bilangannya adalah 13, 16, dan 10. C kuadrat kita bandingkan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya sisi yang terpanjang, yaitu kalau kita lihat di angka poin C ini berarti yang 16. 16 kuadrat kita bandingkan dengan 3 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 16 kuadrat itu 256. Kita bandingkan dengan 169 ditambah 10 kuadrat itu 100. Nah, 256 kita bandingkan dengan penjumlahan 169 dengan 100, yaitu 269. Besar mana nih antara 256 dengan 269? Tentunya lebih besar 269 ya, tandanya menghadap ke bilangan yang lebih besar. Sehingga kita peroleh 256 ini tandanya lebih kecil dari 269. Karena tandanya kurang dari, berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Semoga bisa dimengerti ya. Selanjutnya di bagian ayo kita mencoba ada satu contoh soal di mana kalian diminta menentukan jenis segitiga yang akan terbentuk dari kelompok 3 bilangan 12, 6, dan 5. Coba kalian kerjakan ya. Nanti kuncinya akan saya taruh di deskripsi. Kalian bisa cek jawaban kalian sudah benar atau belum. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.